Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Syera Petra Rimbawan dari kelas 10 ATKP. Nah, hari ini saya ingin membahas sejarah Indonesia, modul 5, tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru sampai awal reformasi. 1. Bidang ekonomi. Doktrin pembangunan Orde Baru tertuang dalam trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil pembangunan. Trilogi pembangunan ini mengacu pada 8 jalur pemerataan, yaitu sebagai berikut. A. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok. B. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. C. Pemerataan pembagian pendapat. D. Pemerataan kesempatan kerja. E. Pemerataan kesempatan berusaha. F. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. G. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh Indonesia. H. Pemerataan memperoleh keadilan. 2. Bidang politik. A. Dui fungsi ABRI. B. Pembentukan kabinet pembangunan. C. Pemilihan umum. D. 2 partai politik dan 1 golongan karya. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kelompok pemersatu pembangunan yang terdiri dari NU, PS Parmusi, PSII, dan PI Perti. 2. Kelompok demokrasi pembangunan yang terdiri dari PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan Partai Mubra. 3. Kelompok golongan karya yang terdiri dari berbagai organisasi seperti organisasi buruh, organisasi pemuda, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman, serta organisasi masyarakat. E. Birokrasi. 3. Hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri pada masa Orde Baru ditandai dengan kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 Desember 1966 dan normalisasi hubungan dengan beberapa negara. B. Kehidupan politik pada awal reformasi. 1. Indonesia pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie diangkat untuk menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintah B.J. Habibie antara lain membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, mengadakan reformasi dalam bidang politik, kebebasan menyampaikan pendapat, reformasi dalam bidang hukum, mengatasi masalah dui fungsi ABRI, mengadakan sidang istimewa, mengadakan pemilu tahun 1999, dan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jurdil. 2. Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sebagai presiden reformis, Gus Dur membuka demokrasi yang selama Orde Baru tersumbat oleh pemerintah otoriter. 3. Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Meminta penundaan pembayaran utang. B. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. C. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK. D. Meningkatkan tegas terhadap gejala-gejala separatis di daerah yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. C. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak reformasi. 1. Kondisi ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 mengharuskan pemerintahan melakukan hal-hal berikut. A. Perluasan lapangan kerja secara terus-menerus. B. Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau. C. Penyediaan fasilitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, dan angkutan dengan harga terjangkau. E. Penyediaan ruang guru,
dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau. Penyediaan klinik, dokter, dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau. 2. Kondisi sosial. Selama masa reformasi, perkembangan kehidupan sosial ditandai dengan hal-hal berikut. Krisis ekonomi dan politik Indonesia menyebabkan tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintahan menurun drastis. B. Krisis ekonomi dan sosial menghambat perubahan struktur ketenaga kerjaan di Indonesia. C. Kondisi sosial bangsa Indonesia saat itu mengalami kemunduran pada nilai-nilai etika, sosial, dan budaya. Sekian ringkasan modul 5 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.